فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Karena kita belum memasuki hadis yang baru, untuk besok yang harus setarakan adalah hadis halaman 285, itu pendek, Uqbah bin Amir, Rawal Bukhari dan juga Abu Dawud dalam Sahih Musnad itu. Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamu tasyriq iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Itu nanti dihafalkan nanti ya. Jadi sudah bukan yang tadi lagi, ganti hadis yang baru biar ada wawasan. Hadisnya Uqbah bin Amir, Rawal Bukhari wa Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Imam Al-Wadi'i rahmatullah alaih dalam Sahih Musnad. Itu hadisnya insyaallah ya, halaman 285 paling atas itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allif wa asbahullah, halaman 287, as-sunnatu fi salatul Id. Amalan sunnah di dalam salat Id, apa aja yang disunnahkan? Diperhatikan baik-baik. Was sunnatu an tusalla fil musalla. Anjuran sunnahnya salat Id itu dilakukan di musalla. Musalla itu bukan bangunan seperti masjid ini, tapi tanah lapang maksudnya, di lapangan. Paham ya? Jadi salat Id itu sunnahnya dilakukan di tanah lapang atau di lapangan. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja li salatiha ila musalla. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau keluar untuk melaksanakan salat Id tersebut ila musalla, keluar ke musalla, keluar ke lapangan atau tanah lapang. Wa kana yukhalifu baina tariqain. Ini juga termasuk amalan sunnah ini. Dahulu beliau berseberangan antara dua jalan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika berangkat lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B. Itu anjurannya. Kalau di sini misalkan barakallahu fiik, misalkan ya, antum berangkat lewat sana misalkan, muter sana ke lapangan, pulangnya lewat sini kalau pas sudah sepi. Paham ya? Bisa. Beda jalannya kan? Walaupun sedikit tapi sunnah. Iya kan? Tapi nunggu para umat pergi dulu ya. Istilahnya kalau ingin ngamalkan. Karena jalannya cuma sedikit segini aja kan. Intinya anjurannya adalah ketika berangkat dia lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B. Paham maksudnya? Jadi beda jalan. Kalau lewat jalan yang sama bagaimana? Enggak ada larangan. Ini hukumnya mustahab. Hukumnya jadi mustahab, enggak sampai wajib ya. Nah. Fa an Abi Sa'id Al-Khudri anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal adha wa yaumal fitri fayabda'u bis shalah fa idza shalla salatahu wa sallam qama fa aqbala 'alan nas wa hum julusun fi musallahum. Perhatikan dulu. Dan dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri anhu, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau keluar pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kemudian beliau memulai dengan salat. Paham ya? Fa idza shalla salatahu wa sallam, kemudian apabila beliau salat telah terlaksanakan dan salam, beliau berdiri menghadap ke arah manusia. Pendapat yang sahih, khutbatul Id tidak pakai mimbar ya. Itu pendapat yang sahih. Dan khutbatul Id sekali, tidak dua kali. Itu pendapat yang sahih. Adapun dikiaskan dengan hari Jumat nanti dibantah oleh beliau. Paham ya? Kalau Jumatan dua kali khutbah. Nanti dibantah oleh Syekh Abdul Hamid dan juga menyebutkan perbedaan antara salat Id dan salat Jumat. Nah, barakallahu fiik, dengan beberapa perbedaan yang banyak. Nah, barakallahu fiik, bahwasanya ada bedanya antara salat Jumat dengan salat Id. Mafhum? Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan kias yang sama. Kita lihat dulu biar tambah jelas.
Wa hum julusun fi musallahum, dalam keadaan mereka duduk di tempat apa? Di tempat salat mereka, di lapangan maksudnya. Fa in kana lahu hajatun bi ba'tsin dzakarahu lin-nas, maka jika ada keperluan dengan suatu utusan maka beliau menyebutkannya di hadapan manusia. Aw kanat lahu hajah bi ghairi dzalik, atau punya keperluan yang selain itu, amarahum biha, beliau perintahkan mereka dengannya. Beliau posisinya pemimpin atau bukan? Beliau pemimpin. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau mengatakan tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu, sedekahlah kalian, sedekahlah kalian, sedekahlah kalian. Ini dalil yang dipakai oleh hizbiyun, bolehnya minta-minta, open donasi. Rasulullah aja open donasi penggalangan dana ketika habis salat Id katanya. Beliau mengatakan tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu, sedekahlah kalian, sedekahlah kalian, sedekahlah kalian. Ini berarti menunjukkan boleh minta-minta katanya. Paham ya? Ternyata tidak ada satu ulama pun yang mengatakan fihi jawazu at-tasawwul, enggak ada. Di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya tasawul, enggak ada. Karena posisinya kalau seandainya diarahkan ke situ, beliau pemimpin. Seorang pemimpin mengarahkan rakyat sipilnya untuk perbuatan kebaikan, enggak ada larangan, sedekah. Pemimpin loh ya. Nah, kalau kita ini kan rakyat sipil. Sesama rakyat sipil ya kan, gara-gara punya yayasan akhirnya ya minta-minta. Beda kasusnya. Yang pertama. Kedua, ini sebagaimana seorang barakallahu fiik, seorang panutan memberikan arahan yang terbaik untuk orang yang diajarkan padanya ilmu. Seperti seorang dai ngajarkan kepada bad'un, hendaknya kalian bersedekah, berinfak, infak pahala sekian-sekian. Tapi itu bukan untuk dia kan, umum sifatnya. Ternyata ada yang terdorong, termotivasi untuk infak saat itu juga enggak masalah. Tapi orang-orang yang minta-minta ini seringnya itu bukan ketika taklim gitu loh. Di taklim mungkin dibahas atau enggak dibahas, tapi tidak ditaklim, langsung dia mengajukan proposal atau mungkin minta langsung seperti itu. Allahul musta'an. Kalau kajian enggak masalah, kajian sedekah tidak anjurkan, ada perintahnya, sedekah itu enggak akan mengurangi hartanya, akhirnya orang termotivasi sedekah, enggak masalah kan? Nah, bukan ketika karena ingin bangun pondok pesantren, perluasan pondok baru apa? Nyodorkan proposal dengan dalil sedekah. Nah, Allahul musta'an. Baik, paham soalnya ya? Kita lihat sini. Wa kana aktsara man tasaddaq an-nisa. Waktu itu yang paling banyak sedekah itu perempuan. Paham ya? Nah, perempuan. Suma yang salaf, kemudian beliau pergi berpaling, falam yazal kadzalika hatta kana Marwan Hakam. Keadaannya senantiasa seperti itu keadaannya sampai datang zamannya Marwan Hakam. Paham ya? Fa kharajtu mukhasiran Marwan hatta ataina musalla. Kemudian aku keluar, berseberangan dengan Marwan hingga aku mendatangi musalla atau lapangan. Fa idza Katsir ibn Salat qad bana mimbaran min tinin wa labanin. Awalabinin apa labinin. Kemudian tiba-tiba Katsir bin Salat sudah membangun apa? Mimbar terbuat dari apa? Tanah dan batu bata. Paham ya? Fa idza Marwan yunazi'uni yadah. Kemudian tiba-tiba Marwan Hakam ini menyeret tangan, paham ya? Dengan tangannya menyeret aku. Paham ya? Bisa didorong itu loh ya. Ka'annahu yajurruni nahwal mimbar, seakan-akan dia mendorongku ke mimbar. Jadi pengennya Marwan Hakam ini Abu Sa'id Al-Khudri suruh apa? Khutbah di mimbar itu loh. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Padahal ini nanti perbuatan yang salah gitu loh. Paham ya? Perbuatan yang salah. Kita lihat bagaimana pengingkarannya. Wa ana ajruhu nahwa shalah, sedangkan aku menarik dia untuk apa? Segera salat. Paham ya? Tempat salat itu loh. Falamma ra'aitu dzalik minhu, kemudian tatkala aku melihat hal tersebut darinya, qultu ainal ibtida' bis shalah. Nah, maksudnya itu mulai kapan, semenjak kapan dimulai dengan salatnya. Nah, faqala la ya Abas Sa'id. Paham ya? La ya Abas Sa'id. Kata siapa ini? Kata Marwan bin Hakam. La ya Abas Sa'id, qad turika ma ta'lam. Ini dia ngayal intinya ya. Sungguh telah ditinggalkan apa yang kamu ketahui. Qultul kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsi biyadihi la ta'tuna bi khairin mimma 'alam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan mendatangkan suatu kebaikan terhadap apa yang aku ketahui. Salah samarrat sumang saraf, 3 kali beliau ucapkan kemudian beliau berpaling. Maksudnya Marwan Hakam ini pengennya itu khutbah dulu baru sholat. Paham ya? Sedangkan kalau sholat Id, barakallahu fiik, itu kan ma'rufnya kan sholat dulu baru khutbah kan. Kenapa kira-kira? Karena waktu itu barakallahu fiik, di zamannya itu dia lebih cenderung pembelaannya kepada Muawiyah bin Sufyan. Paham ya? Sehingga barakallahu fiik, nanti kalau
naik mimbar, kalau habis sholat, orang itu kan habis sholat mendengar khutbah itu kan hukumnya wajib. Mereka pada pergi karena khawatir nanti dengarkan apa? Mungkin dengarkan cacian atau makian tentang sebagian para sahabat misalkan seperti itu. Karena kisahnya panjang ya. Akhirnya dibikinlah Marwan bin Hakam ini membikin kalau gitu khutbah dulu aja. Sholatnya nanti. Kalau khutbah dulu berarti kan nanti orang kan nggak akan pergi karena masih nunggu sholatnya. Karena yang wajiban sholat idnya kan gitu kan. Tapi kalau sholat id dulu, nanti setelah itu mereka pada pergi nggak mau dengarkan khutbahnya. Dibikinlah seperti itu. Akhirnya, barakallahu fiik, ketika Abu Sa'id radhiyallahu anhu ingin mengajak sholat duluan, faqala la, kata tidak. Ngeyel dia. Ya Abu Sa'id qad turika ma ta'lam. Sungguh telah ditinggalkan apa yang kamu ketahui. Abu Sa'id mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Demi zat yang jiwaku bertangan, demi Allah, kalian tidak akan mendatangkan kebaikan dari apa yang aku tahu." Karena Abu Sa'id al-Khudri menjalankan apa yang Rasul jalankan dulu. Salat dulu baru khutbah. Paham ya, seperti itu. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Di dalam Idul Fitr, Idul Adha itu adalah salat dulu baru khutbah. Itu syahidnya. Paham ya? Kalau yang atas tadi dilaksanakan salat di mana? Di musholla. Kemudian ketika berangkat lewat jalan A, pulang lewat jalan apa? B. Paham ya, seperti itu. Itu mudah dipahami seperti itu. Mafhum? Na'am. Kemudian berikutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Ini dalil yang sangat kuat ini. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pergi salat Id, beliau menyelisihi jalan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya membuat jalan itu berbeda yang dilalui ketika berangkat dengan ketika pulangnya. Itu makna khalafat tariq. Paham ya? Menyelisih jalan itu maksudnya ketika berangkat jalannya beda dengan ketika pulang. Paham? Berangkat lewat jalur A, paham ya? Pulangnya lewat jalur B. Paham ya? Nah, misalkan taruhlah dekat situ ada jalan tol misalkan. Berangkat lewat jalur biasa, pulangnya jalan tol. Paham ya? Nah, maksudnya contoh saja biar mudah dipahami. Beda jalan yang dia lewatin dengan ketika berangkat dengan ketika pulang. Bisa dipahami insyaallah ya? Ayo. Kemudian kita lihat lagi hukm ittikhadul mimbar fi khutbatil Id. Hukum menjadikan mimbar pada khutbah Id. Hukumnya bagaimana? Was sunnatu an yakhtuba 'alal ard. Sahih. Yang sunnah khutbah di atas bumi langsung, di atas tanah langsung. Wa ittikhadul mimbaril Id yu'tabaru minal bid'ah allati anqaraha Abu Sa'id al-Khudri anhu. Tadi itu kita lihat. Bid'ah yang muncul pada Marwan Hakam tadi itu. Paham ya? Nah, yang dibikin oleh mimbar ini Katsir bin Salat. Kita lihat. Dan menjadikan mimbar untuk Id itu dianggap sebagai perkara bid'ah yang diingkari Abu Sa'id al-Khudri anhu wa ghairuh dan juga yang lainnya. Waqad bawa al-Bukhari rahimahullah Imam Bukhari meletakkan babul khuruj ila al-musalla bi ghairi mimbar. Jelaskan di babnya ya, bab keluar ke lapangan tanpa mimbar. Jadi enggak perlu motong-motong mimbar, enggak perlu. Paham ya? Tapi kenapa perlu tongkat? Nah, kalau tongkat umum sifatnya. Rasulullah ketika khutbah beliau membawa tongkat. Walaupun waktu itu mungkin semacam harbah itu ya, semacam apa namanya itu, tombak ya, atau yang semisalnya. Tapi ma'rufnya, masyhurnya itu dijelaskan para ulama kalau untuk apa, untuk tongkat memang dianjurkan, tapi tanpa apa, mimbar. Paham insyaallah ya, tanpa mimbar. Wa dzakara hadis Abi Sa'id, kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu kita baca tadi. Kapan waktu salat Id? Waktu salatul Id, waktu salatul Id wa waqtuha ba'da khuruji waqtil karahah wa huwa irtifa'us syams bi miqdari dhira'. Dan waktunya, waktu salat Id adalah waktunya adalah setelah keluarnya waktu karahah. Karena habis subuh dilarang salat. Iya kan? Pada asalnya habis subuh dilarang salat atau tidak? Dilarang sampai keluarnya waktu karahah. Kapan itu? Ketika matahari setinggi tombak kurang lebihnya. Paham ya? Ya, ketika matahari sudah meninggi kurang lebihnya 1 dhira'. 1 dhira' berapa ini? 1 hasta. Paham ya? Nah, iya kan? 1 hasta. Ya kita diksikan aja. Paham ya? Kalau ini kan shibr. Nah, sejengkal kan? Sehasta, dhira', 1 depa, apa namanya? Ba'. Paham ya? Seperti itu. Mahum insyaallah ya? Ayo. Jadi waktu karahahnya ketika matahari terbit langsung itu enggak boleh. Itu waktu karahah itu.
Bahkan para ulama menghitung termasuk larangan keras untuk sholat itu. Ketika matahari terbit langsung, sholat langsung nggak boleh. Sampai setinggi tombak tadi kurang lebih 1 hasta. Atau ketika matahari terbenam langsung nggak boleh sholat juga. Sampai benar-benar apa? Nah, setelah itu nanti benar-benar masuk, kemudian muncullah asyafaq ahmar, bagian ufuk barat sana. Muncul semacam cahaya kuning kejingga-jinggaan itu di bagian barat. Paham ya? Itu namanya asyafaq ahmar. Kemudian ketika matahari di tengah-tengah langsung, tengah-tengah persis, itu nggak boleh sholat sampai zawal. Waktu apa berarti? Zawal, zuhur. Kemudian ba'dal fajr, setelah subuh nggak boleh. Ba'dal asr, setelah asar nggak boleh. Itu namanya al-awqat al-manhiyah lis-shalah. Paham soalnya ya? Di sini maksudnya barakallahu fiik, sampai keluar waktu karahah itu sampai matahari itu meninggi. Jadi bukan ketika matahari benar-benar terbit itu bukan. Ketika meninggi, kurang lebihnya seukuran dira'. Sehasta. Paham ya? Dira' itu lengan bawah. Kalau lengan atas, apa lengan atas ini? Adud. Lengan atas namanya adud ini. Paham ya? Kalau ini dira'. Paham soalnya ya? Itu istilah Arab. Fa'an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala in kunna faraghna fi hadhihi as-sa'ah wa dhalika hina tasbih. Dari hadisnya Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala, sungguh kami dahulu selesai pada jam tersebut, yang waktu itu hina tasbih, ketika apa? Dianjurkannya salat duha. Tasbih salat duha. Paham ya? Salat duha kan ketika matahari terbit kemudian meninggi setinggi tombak kan. Ketika terbit langsung nggak boleh loh ya, ingatnya ya. Nunggu dulu setinggi tombak itu, kurang lebihnya. Tunggu naik dulu. Paham? Itu waktu salat duha. Bedanya apa dengan salat syuruk? Sama sebenarnya. Salat syuruk, salat duha itu sama sebenarnya. Cuman waktu duha itu waktu syuruk itu. Paham maksudnya ya? Cuman beda istilah penamaan. Walaupun sebagian mereka membedakan, tapi sebenarnya mirip atau sama. Karena waktu duha dilaksanakan waktu syuruk itu. Paham ya? Dinamakan syuruk karena terbitnya matahari. Paham soalnya ya? Barakallahu fiik. Dan keutamaan salat duha besar atau kecil keutamanya? Besar atau kecil? Besar. Di antaranya apa? Seperti orang yang apa? Haji dan umrah di antaranya. Kemudian apa lagi? Seperti orang yang apa? Beramal sedekah dengan 360 apa? Sendi. Antum tahu sendi antum sedekun? Antum punya persendian? Coba tunjuk satu aja persendian antum mana? Benar memang. Persendian yang bisa ditekuk-tekuk ini persendian namanya. Kalau orang enggak punya persendian, jalannya kaku dia. Ya, jalannya kaku kalau enggak punya persendian. Makanya persendian luar biasa ciptaan Allah Taala ini. Hampir semua persendian bisa dilipat-lipat kan? Ya kan? Nah, ini persendian semua ini. Paham? Naam. Ini luar biasa keutamaan salat duha, dibiasakan salat duha. Paham ya? Ini anak enggak maksa. Cuman anjuran Nabi SAW ya diamalkan lah, walaupun istilahnya kalau bisa setiap hari. Paham ya? Diamalkan. Jam-jam segini kan, antum ke belakang ya kan, ketika mau ta'lim, jam-jam segini diantaranya. Sampai menjelang zuhur, salat duha. Enggak usah banyak-banyak. 2 rakaat salam pun cukup juga kalau enggak mau banyak-banyak. Paham maksudnya ya? Utamanya besar utamanya, Bang. Kalau kita lihat keutamanya besar. Kan digabung bisa. 2 rakaat sebelum duduk tahiyatul masjid plus salat duha. Kalau tadi misalnya kelewatan 2 rakaat sebelum subuh, gabung sekalian. 3 pahala bayangkan. Pahala 2 rakaat sebelum subuh, pahala 2 rakaat duha, pahala 2 rakaat sebelum duduk plus pahala 2 rakaat setelah wudu. Masya Allah, 4 lah kan. Tinggal niatnya bagaimana niatnya? Niatkan seperti itu. Pahalanya luar biasa. Kita lihat lagi dikit lagi barakallahu fiik. Qala Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah al-Hambali, wa amma hadis Abdullah bin Busr alladzi dzakarahu ta'liqan, adapun hadis Abdullah bin Busr yang sebutkan secara ta'liq, fa kharrajahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Yazid ibn Khamir Ar-Rahabi. Paham ya? Qala kharaja Abdullah bin Busr sahib sahib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam nas. Kharaja Abdullah bin Busr sahib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an nas fi yaum Idul Fitri, fi yaum Idul Fitrin aw Adha. Yazid bin Khamir Ar-Rahabi beliau berkata, suatu ketika Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu keluar menemani Rasulullah SAW bersama manusia
pada hari Idul Fitr atau Idul Adha. Fa'angkara ibta al-imam. Kemudian di situ ada pengingkaran terhadap terlambatnya imam. Wa qala ana kunna qad faraghna sa'atana hadhihi. Sesungguhnya kami dahulu telah selesai pada jam kami ini. Wa dzalika hina tasbih, yaitu ketika apa? Ketika masuk waktu tasbih. Wal murad bis salati tasbih huwa salatud duha. Faedah itu. Yang diinginkan salat tasbih di sini adalah salat duha. Jadi waktunya waktu salat duha. Jadi memang para ulama bedakan antara salat Idul Fitr, Idul Adha. Kalau Idul Fitr itu agak siang dikit memang. Paham ya? Kalau Idul Adha disegerakan agak pagi karena apa? Karena agar segera nanti setelah itu disembelihlah hewan sembelihan. Dan aslinya bisa makan dari hewan sembelihan tersebut aslinya. Cuman karena kadang kesibukannya beraneka ragam, kadang dimasak pun makannya sebelum duhur juga kadang ya, pas setelah duhur itu ya. Yang namanya manusia. Tapi aslinya seperti itu, disegerakan agar segera menikmati dan juga menyantap hidangan yang dihidangkan dari hewan sembelihan tadi. Adapun anjuran untuk tidak makan, tidak minum, ternyata pendapat yang kuat itu bukan untuk semuanya. Tapi untuk orang yang hendak menyembelih sembelihan atau orang yang hendak berkorban. Yang lainnya bebas. Itu pendapat yang kuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga, bahwasanya berlaku untuk orang yang apa? Yang hendak berkorban. Paham ya? Hendak berkorban maksudnya dia punya hewan sembelihan kambing atau sapi atau semisalnya ikut apa berserikat itu, berarti dia ketika mau berangkat itu dianjurkan tidak makan, tidak minum. Tapi mustahab hukumnya ya. Nah, ini nanti barakallahu fiik tujuannya apa? Biar nanti setelah salat Id dia nanti makan dari hewan sembelihan itu aslinya itu. Paham ya? Adapun yang lain yang tidak punya hewan sembelihan kembali ke hukum asal. Dan kalau seandainya anjuran itu lafadznya umum, itu enggak wajib, mustahab. Mau minum, makan pun ada larangan. Jadi paham maksudnya ya? Itu kalau seandainya maknanya umum, karena ada khilaf. Jadi paham insyaallah? Nah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan tadi itu, bahwasanya itu berlaku untuk orang yang hendak berkorban. Berkorban itu orang yang punya sembelihan itu. Jadi pahami? Nah. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik kitabnya itu. Wal murad bihiniha, nah waktuha al-mukhtar. Yang diinginkan dengan apa? Ucapan hiniha, waktunya sekarang ini, waktunya yang dipilih. Waktu yang dipilih adalah waktu duha itu. Wa huwa idza staddal har. Yaitu ketika mulai panasnya sangat. Jadi kalau waktu duha ini kalau antum berjemur, itu biasanya sudah mulai agak panas biasanya, mulai panas biasanya. Sampai nanti panas. Paham? Fa hadha at-ta'khir huwa alladhi ankarahu Abdullah bin Busr. Dan penundaan diakhirkan inilah yang diingkari Abdullah bin Busr. Walam yunkir ta'khiraha ila an yazul waqtun nahi. Dan tidak mengingkari apa? Penundaan atau pengakhirannya sampai hilangnya waktu larangan. Fa inna dzalika huwal afdal bittifaq fa kaifa yunkiruh. Dikarenakan hal tersebut adalah apa? Yang afdal secara kesepakatan, bagaimana mengingkarinya? Maksudnya yang afdal itu ketika sudah matahari meninggi tadi itu. Bukan ketika matahari terbit langsung. Paham ya? Itu yang afdal ketika sudah meninggi setinggi tombak tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Naam. Sampai kapan waktunya? Wa yamtaddu waqtuha ila zawal. Waktunya itu berlangsung terbentang sampai zawal. Sampai matahari tergelincir ke mana? Ke arah barat. Paham ya? Ke arah barat. Sampai matahari tergelincir ke arah barat. Mafhum insyaallah? Bayangan kemana bayangan? Ke timur. Paham? Bayangan ke timur, matahari ke arah barat. Itu waktunya, batasannya. Wa an Abi Umair ibn Anas an umumah lahu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna raqban ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhaduna annahum ra'ul hilal bil ams. Dari hadisnya Abi Umair ibn Anas dari umumatun lahu itu artinya apa? Yang tahu siapa yang pas itu? Nama orang atau bukan? Apa namanya? Makna yang tepat apa? An umumatin lahu. Kalau kita simpulkan dari salah satu sahabat Rasulullah SAW itu benar, teman mau ngartikan yang tepat itu umumatin lahu itu artinya. Ada yang tahu nggak? Nanti lihat lagi nanti ya. Kalau yang tepat ada berkabar. Nah, ini dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, bahwasannya waktu itu rombongan Raqban, pengendara, rombongan pengendara itu, mereka datang kepada Nabi SAW, yashhaduna annahum ra'al hilal. Mereka bersaksi bahwa mereka sudah melihat hilal bil ams kemarin ya. Fa'amarahum an yuftiru, akhirnya Rasul perintahkan mereka agar berbuka karena hendak hilal kemarin.
Wa idza asbahu, dan apabila masuk pagi hari berikutnya, an yaghdu ila musallahum, agar mereka segera pagi-pagi kemana? Pergi ke musala mereka, lapangan mereka. Paham? Yang terakhir, wa yughtasalu laha la ala sabil wujub nih. Dan dianjurkan mandi untuknya bukan wajib. Beda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat kan ada nasnya kan? Nah, ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya kan? Nah, kalau mandi Id ini dianjurkan untuk mandi la ala sabil wujub, tidak sampai wajib. Ingat-ingat ya. Wa qad sabata al-ghusl an thalathah min as-sahabah an Abdullah bin Umar wa fa'an Nafi', dan sungguh telah datang mengenai mandi ini dari tiga orang sahabat, dari Abdullah bin Umar, fa'an Nafi', an Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar anhuma kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghduwa, bahwasanya dahulu beliau mandi pada hari raya tersebut sebelum beliau berangkat ke musalla. Wa an Ali bin Abi Thalib anhu wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhuma wa jaa'a an Sa'id al-Musayyab, sebagian makna Sa'id Musayyab al-amr wasi', namanya karena bacaannya Musayyab, namanya seperti itu. Rahimahullah annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, qala Sa'id al-Musayyib mengatakan, qala sunnatul fitr salas, sunnah Idul Fitri itu ada 3. Al-masyu ila musalla, berjalan ke lapangan, wal aklu qabla al-khuruj, makan sebelum sebelum keluar ke lapangan tadi. Ini kalau Idul Fitri ini ya. Naam. Wal aklu qabla al-khuruj, wal ightisal, dan mandi. Berarti enggak wajib mandinya. Paham? Ayo. Wa qalu tabi'i minas sunnah, dan ucapan seorang tabi'in bagian dari sunnah. Yutlaq ala sunnatis sahabah. Kalau seperti itu diitlakannya bukan sunnah Rasul tapi sunnah sahabat. Yutlaq ala sunnatis sahabah radhiyallahu anhum. Aman Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yasbut anhu syai'. Adapun kalau Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak datang sedikit pun dari beliau. Paham? Sehingga bagaimanapun hukumnya mustahab lebih kuat. Tidak sampai wajib mandinya tadi ya. Naam. Wal asal madhkurah mukharrajatun fi kitab Ahkamul Idain lil Firyabi. Dan asal yang disebutkan itu telah dikeluarkan di dalam kitab Ahkamul Idain lil Imam Al-Firyabi rahimahullah. Kesimpulannya, mandi salat Idul Fitr atau Idul Adha tidak wajib. Tapi kalau mandi Jumat hukum asalnya wajib. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.